Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus tidak tertarik dengan pendapat orang lain tentang dirinya. Dia ingin tahu apa yang kita pikirkan tentang dirinya. Ujian dari setiap hubungan adalah seberapa besar komitmen orang terhadap satu sama lain. Suatu saat seorang wanita muda akan bertanya-tanya, seberapa seriuskah pacarnya? Setelah beberapa minggu kuliah, seorang profesor ingin tahu siapa saja mahasiswa yang serius. Menjelang pertempuran, seorang prajurit mungkin bertanya-tanya, dapatkah saya mengandalkan teman-teman saya saat peluru mulai berterbangan? Demikian pula Tuhan kita bertanya-tanya tentang kita. Apa arti Kristus bagi kita? Apakah Kristus hanya gambar di kartu suci saja? Atau orang yang dianggap berbuat baik dari masa lalu? Atau apakah Kristus memiliki tempat yang nyata dalam hidup kita? Bagaimanapun juga, Kristus adalah pribadi kedua dari Trinitas yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudari, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Kristus Mesias, dan Yesus pada gilirannya mengatakan kepadanya bahwa pengetahuan ini tidak datang dari dunia. Apa yang dikatakan Petrus bahwa Yesus adalah Kristus berasal dari Allah Bapa. Pengakuan akan Yesus sebagai Kristus melibatkan tindakan iman. Sepanjang sejarah, orang-orang yang skeptis telah mencoba mencari tahu tentang Yesus hanya dengan menggunakan akal budi dan alat penelitian mereka. Tapi sejak kapan kita mencoba memahami totalitas seseorang dengan akal budi? Belajar tentang orang lain seringkali membutuhkan kontak pribadi, terutama mendengarkan dia. Apakah kita mencoba mendengarkan Yesus dalam doa, dalam kitab suci, atau apakah kita hanya mencoba untuk mengetahui dia? Saudara-saudari terkasih, kunci adalah simbol otoritas. Tuhan kita memiliki semua otoritas di bumi. Otoritas menyiratkan kemampuan untuk mendelegasikannya. Oleh karena itu, Yesus memilih Petrus sebagai paus pertama dengan kuasa untuk mengikat dan melepaskan, untuk membuat peraturan disipliner dalam gereja. Seorang anak yang tidak mematuhi perintah sadar ibunya melakukan dosa. Mengapa? Bukan karena ibu adalah Tuhan, tetapi karena ibu memiliki otoritas dari Tuhan. Otoritas dalam hal ini, otoritas kepausan, bukanlah sebuah pemaksaan, melainkan sebuah pelayanan. Otoritas unik paus memberi kita panduan pasti tentang pertanyaan moral. Paus tidak memiliki kekuatan untuk membuat moralitas, melainkan untuk menentukan secara otoritatif pada isu-isu yang ada. Seberapa baikkah kita tahu ajaran kepausan? Apakah kita berusaha untuk mempelajarinya? Ketika kesulitan muncul,
Apakah kita berkonsultasi dengan ajaran gereja? Saudara-saudari, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak Dia yang mengutus aku. Sebagaimana dikutip dalam Injil Lukas bab 10 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.